Seniman adalah satu profesi yang bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada gitu. Dan itu modal utamanya tentu kreativitas gitu ya. Nah, kreativitas itu modal utama karena apa? Ya hanya kreativitas lah yang bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di benak saya seniman itu harusnya orang yang sangat memahami tentang dunia seni gitu. Dan dia berpraktik langsung di dunia seni itu, berekspresi dan menciptakan karya. Dan dia mempresentasikan ke halayak publik gitu. Halo para sahabat Maranatha, di mana saja Anda berada. Senang hari ini bisa kembali berjumpa. Saya Pendeta Hariman Andre Patiana Kota, Pendeta Universitas Kristen Maranatha, dan hari ini saya punya tamu yang super spesial. Siapa dia? Ini seorang Sunda Indian atau Indian yang Sunda. Dr. Ismet. Beliau adalah Kaprodi, program studi seni rupa murni di Universitas Kristen Maranatha. Program studi seni rupa murni itu ada di Fakultas FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Selamat datang Pak Is. Selamat untuk karya-karya yang luar biasa. Terima kasih. Saya mengikuti beberapa karya dari Pak Ismet, bahkan di masa pandemi ini sempat ke Jepang juga ya? Ya, pameran tahunan di Fukuoka ya. Itu memang berdasarkan undangan kalau itu sih. Undangan. Diseleksi. Ya, diseleksi. Undangan dari panitianya langsung gitu. Itu panitianya di bawah universitas atau kedutaan atau apa, ada lembaga itu khusus? Itu lembaga khusus kesenian, kebudayaan di Fukuoka, Jepang gitu. Oke. Lalu Pak Ismet mendaftarkan karyanya lalu dipilih atau? Ditentukan senimannya, nanti senimannya yang memilih sendiri karyanya untuk diajukan ke sana gitu, untuk dipamerkan gitu. Oke. Gitu. Jadi itu undangan khusus jadinya gitu. Undangan khusus ya. Nah, Pak Ismet ini atau Kang Ismet ya, beliau menyelesaikan studi S1, S2 dan S3 di ITB ya? Ya, ITB betul Pak. Di ITB ya, di Institut Teknologi Bandung, dan kini mengajar sebagai seorang dosen tetap di Universitas Kristen Maranatha di program studi seni rupa. Nah, kita akan bincang-bincang apa sih yang buat Pak Ismet kemudian memilih untuk menjadi seorang seniman ya. Ini kan satu profesi yang unik ya, yang unik. Iya, menjadi seniman menurut saya sih memang menjadi pilihan serius orang dewasa akhirnya ya. Setelah orang dewasa. Jadi kalau nggak dewasa nggak bisa jadi seniman. Rada susah ya, belum dewasa menjadi seniman. Gitu. Rata-rata seniman itu memang harus sudah dewasa berpikir, bertindak gitu. Sehingga kalau dia belum dewasa, ketika dia mengejawantahkan gagasannya melalui karya seni, itu jadi tidak memiliki muatan atau memiliki nilai yang tinggi gitu ya si karya seninya gitu. Dewasa dalam pengertian dia matang dalam segala bentuk teori dan praktik seni rupa gitu. Dan dia mudah dewasa memahami fenomena di sekitar hidupnya, di era dia hidup gitu. Jadi seniman itu kenapa saya pilih setelah dewasa ya tentunya. Jadi profesi satu-satunya yang bisa bebas berekspresi, ya, bebas mengungkapkan pendapat, bebas berpikir gitu, merdeka dalam bertindak dan berkarya, itu ya seniman, nggak ada lagi gitu. Seniman adalah satu profesi yang bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada gitu. Dan itu modal utamanya tentu kreativitas gitu ya. Nah, kreativitas itu modal utama karena apa?
Ya hanya kreativitas lah yang bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu. Kalau dari sudut pandang apa namanya susunan kata, kreatif itu sifat dari kreator. Gitu ya. Jadi kreator itu ya mencipta gitu. Mencipta itu tentu bukan dari yang sudah ada lalu diperbaiki gitu, tapi benar-benar dari yang belum pernah ada gitu. Nah, untuk menciptakan hal itu butuh gagasan yang kuat gitu. Nah, itu seniman itu keunikannya ketika dia bisa memiliki gagasan yang begitu banyak gitu ya. Lalu dia dengan bebasnya berekspresi untuk menuangkannya menjadi satu karya seni gitu. Dan itu bisa dipresentasikan gitu. Nah, sehingga seniman itu satu-satunya profesi yang sangat merdeka menurut saya gitu ya. Dalam konteks apapun gitu. Nah, lalu yang kedua itu memang berhubungan erat dengan kondisi pribadi kalau saya ya. Kondisi pribadi, saya merasa memiliki bakat menggambar selagi kecil gitu. Lalu saya kuliahnya kebetulan diterima di seni rupa gitu ya. Lalu saya kerja juga kebetulan diterima sesuai dengan keahlian saya gitu. Sehingga itu menjadi modal utama saya dan menjadi dorongan kuat untuk menentukan atau yang menentukan saya untuk ini loh pilihan saya gitu jadi seniman. Dari bakat itu lalu proses menemukan ini passionnya di sini. Nah, betul. Passionnya di sini ya sebagai seorang seniman. Betul, gitu. Tapi pas di usia berapa mulai suka menggambar, Pais? Ya dari kecil, dari seingat saya TK ya. TK, SD itu ya orang lain belajar, saya menggambar. Gitu. Udah mulai coret-coret di buku. Jadi kalau buku pelajaran itu buku tulis catatan. Itu di depannya memang buku catatan, tapi belakangnya pasti penuh dengan gambar itu. Di SMP juga gitu, saya mulai melukis cat minyak di SMP ya. Lalu SMA mulai tahu bahwa ada material-material untuk melukis ya. Saya kenal cat yang bagus, saya kenal kuas. Lalu setelah lulus saya ke Jogja. Nah disitulah saya mulai masuk ke dunia seni rupa ya. Saya belajar dari Akademi Seni Rupa. Di situ dosen-dosen ISI Yogyakarta yang ngajar. Jadi S2-nya S1. S1. Sebelum S1. Sebelum S1. Jadi lulus SMA saya langsung ke Jogja. Oke. Belajar di Akademi Seni Rupa waktu itu. Nah itu almarhum Pak Pramono ya, Pak Pramono IR, Pramono Irianto itu yang ngajarin saya melukis dari basic sampai bisa melukis. Jadi ke ITB itu saya tahun 97 dalam keadaan sudah bisa melukis setelah belajar dari Jogja. Dari Jogja. Nah, dari situlah saya mulai menentukan hidup saya dan jalur hidup saya memang di sini gitu, di dunia seni rupa gitu. Oke. Tidak banyak orang ya yang mau menjadikan seni itu sebagai profesi karena mungkin orang banyak lihat profit. Ya betul. Gitu ya. Betul. Bisa nggak seorang seniman itu kemudian bisa hidup ya dengan layak, hidup dengan nikmat ya, senikmat dia menggambar atau dia menghasilkan karya-karya seni tertentu. Iya, kalau kita lihat Pak Nyoman Nuarta ya, kalau kita lihat Pak Sunario di Bandung itu ya, lalu senior-senior kami ya, almarhum Pak Sri Hadi misalnya gitu, atau siapapun, ya kita bisa melihat kesuksesan mereka dari bidang seni rupa gitu. Mereka sukses hidup mapan gitu ya, establish bahkan jadi pengusaha gara-gara jadi seniman awalnya gitu. Tapi di Indonesia itu memang kita tidak bisa pungkiri juga bahwa seniman belum dianggap sebagai profesi seperti halnya dokter, advokat, arsitek gitu ya. Jadi di Indonesia tuh belum semaju itu negaranya. Kalau di negara maju seniman itu ya profesi gitu, profesional modern gitu. Nah kalau di kita belum. Sehingga seniman itu tidak dianggap profesi. Seniman hanya dianggap sebagai julukan gitu ya. Seperti kita melihat seseorang orang baik, orang soleh gitu.
Nah itu kan tidak ada institusi yang mendukungnya gitu. Betul. Bahwa kita hanya melihat dia soleh karena dia rajin beribadat Rajin misalnya. ibadah gitu. Nah orang bisa lihat disebut seniman karena dia sering berkarya, sering pameran misalnya. Atau rambutnya gondrong, Rambutnya mungkin kumel, gondrong. kucel, langsung sangat seniman. Sehingga rada susah. Sebenarnya profesi itu ya memang harus dilegitimasi oleh satu lembaga khusus gitu dari pemerintahan. Entah itu asosiasi misalnya yang didukung pemerintah seperti dokter kan ada IDI gitu ya, atau asosiasi keprofesianan lainnya gitu. Nah kalau di kita tidak ada asosiasi yang khusus menaungi profesi seniman gitu. Sehingga seniman rada susah dianggap profesi. Harusnya kan kalau negara nanti kalau ada lembaga profesi nanti nggak bebas. Secara betul. Tapi ini dalam berekspresi ya maksudnya kalau bebas itu. Tapi kalau dianggap atau dilegitimasi, diakui sebagai profesi itu memang harus dari lembaga mau nggak mau ya. Oke. Kenapa itu menjadi secara hukum dia legitimate gitu sebagai profesi, sebagai profesional gitu. Kayak dosen lah. Dosen itu kan lembaganya ada LL Dikti di situ yang menaunginya gitu ya. Ada kementeriannya di situ yang menaungi sehingga saya harus disertifikasi sehingga saya layak menjadi menyandang gelar dosen secara nasional. Nah harusnya seniman juga seperti itu menurut saya. Kalau dia dianggap sebagai profesi, sebagai profesional sehingga nanti bukan lagi sebagai julukan seniman itu. Kalau menurut saya sih sekarang siapapun bisa dijuluki seniman, penyanyi dangdut, artis, polisi yang joget-joget atau orang yang bicara kasar di medsos, TikTok misalnya itu bisa dianggap seniman ketika viral dan diwawancara oleh Deddy Corbuzier misalnya gitu. Nah menurut saya sih itu rada rancu. Nah, di benak saya seniman itu harusnya orang yang sangat memahami tentang dunia seni gitu. Dan dia berpraktik langsung di dunia seni itu, berekspresi dan menciptakan karya. Dan dia mempresentasikan ke khalayak publik gitu. Pemahaman, pengetahuan, dia punya skill, lalu dia bisa menciptakan bisa mengekspresikannya dalam karya, lalu karya itu juga bisa dipamerkan ya? Dipresentasikan sehingga publik luas bisa. Nah dari situlah legitimasi itu terbentuk oleh masyarakat gitu, sehingga orang layak disebut seniman gitu. Nah Kang Ismet, ada orang yang kalau misalnya nih ngelihat orang kucel ya, yang ya dandanannya ngaco gitu ya, itu suka disebut sebagai karena dia seniman gitu. Jadi asosiasi orang itu ya seniman itu nggak beraturan, seniman itu kucel, seniman itu ya orang yang nggak mau ikut nilai norma yang berlaku. Nah ini komentar Kang Ismet soal ini gimana? Iya dulu waktu saya belum dewasa, saya melihat seniman itu ya stigmanya seperti itu. Dia seperti dalam tanda petik ya seperti tampilan orang gila gitu, gondrong, kumal, kucel gitu ya. Dia bebas melakukan apapun, bahkan telanjang di depan publik juga nggak masalah karena dia konteksnya seniman misalnya gitu. Tapi sekarang setelah saya dewasa dalam berpikir gitu. Seniman sebenarnya yang poin utama kalau Anda mau disebut seniman bahkan skala global, Anda harus minimal sekolah akademi gitu, masuk akademi seni rupa misalnya kalau dalam konteks seni rupa ya. Nah, itu modal utamanya kalau menurut saya gitu. Jadi background pendidikan itu menjadi penting sekarang. Kenapa? Karena nanti ekspresi si seniman terlihat dari dari hasil karyanya. Bagaimana dia bisa memahami satu konteks atau satu fenomena sosial ya di lingkungannya gitu, sehingga bisa direspons melalui karyanya gitu. Nah itu penting. Kalau tanpa pendidikan rada susah memang, intuitif aja jadinya. Nah kalau intuitif memang saya bukan membicarakan seniman yang seperti itu sekarang gitu. Karena saya seorang akademisi yang sekaligus seniman, saya jadi ngerti bagaimana posisi seniman, bagaimana posisi akademisi, dan ketika digabungkan seniman akademik itu. Bukan saya mendiskreditkan seniman otodidak, saya sama sekali tidak bicara tentang itu. Tapi untuk menjadi berkarir kesenimanan secara global, ya menurut saya pribadi itu memang harus melalui background pendidikan seni, sehingga keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan sahih gitu, dan dia punya pola pikir sistematis dalam mengungkapkan konsep atau gagasan dalam berkarya. Itu yang paling penting menurut saya sih gitu. Nah ini yang tidak bisa dimiliki oleh
teman-teman kita yang tidak memiliki background sekolah. Karyanya mungkin bagus gitu. Tapi ternyata bukan itu aja gitu untuk menjadi seniman sekarang gitu. Bukan modal karya bagus aja kan ternyata gitu. Kita juga harus punya pemahaman lebih tentang konteks karya itu gitu. Atau bahkan sebelum kita menciptakan karya bahkan kita sudah mulai seperti saya yang mengadakan riset dulu mungkin gitu ya. Hasil riset itu menjadi kesimpulan dan kesimpulan itu yang diekspresikan jadi karya seni misalnya gitu. Nah, serumit itulah gitu. Tapi sebenarnya kalau hanya untuk menciptakan karya memang tidak harus sekolah. Kalau menurut saya ya. Kalau hanya untuk menciptakan karya, tapi kalau untuk menjadi seniman yang established gitu ya, untuk menjadi seniman yang dia bisa diakui di skala global. Ya dia harus punya background sekolah menurut saya sih gitu. Karena itu akan sangat mendukung karirnya gitu. Nah, gitu. Ini kan akhir-akhir ini ada yang viral ya, walaupun mungkin tidak terkait langsung dengan bidangnya Kang Ismet ya, Citayam Fashion Week. Nah, ini kan semacam fenomena sosial. Disampaikan di situ bahwa ya mereka yang ada di situ nggak sekolah gitu ya, tapi kemudian mereka jadi viral, lalu hidup mereka kemudian berubah. Ini menjadi semacam counterculture terhadap kemapanan yang terjadi saat ini, ataukah Kang Ismet melihat sesuatu yang lain, dan komentar Anda tentang fenomena ini seperti apa? Ya ada dua mungkin komentar saya tentang Citayam Fashion Week itu ya. Pertama memang kegelisahan anak-anak remaja saat ini melihat kondisi yang tidak menentu ya, dikaitkan dengan politik, sosial, ekonomi segala macam, apalagi pandemi, sehingga orang-orang memang ingin menunjukkan jati dirinya lewat karya apapun gitu. Termasuk dia dengan cara-cara nongkrong di pinggir jalan lalu dia melakukan hal-hal yang ekspresif gitu ya, seperti Citayam Fashion Week itu awalnya kan memang ya anak-anak nongkrong aja gitu ya, lalu dia bergaya berdandan gitu layaknya model gitu ya di catwalk gitu ya, nggak apa-apa sih menurut saya. Kalau di sisi ekspresi saya setuju lah, biarkan aja lah, itu kan nanti juga namanya pop culture itu kan ya muncul nanti itu, dia redup sendiri. Betul, dia kan isi come isi go gitu, datang gampang, pulangnya juga perginya dan lupakan gitu. Tapi yang paling saya sayangkan memang ya itu tadi, ketika pendidikan disepelekan gitu. Kalau saya sebagai seorang seniman ya saya setuju aja dengan ekspresi seperti itu. Tapi ketika misalkan ada tawaran seperti kemarin kan yang saya tidak melihat ya, tapi mendengar gitu, bahwa ketika ditawarkan beasiswa untuk sekolah mereka menolak. Artinya kan tidak ada keinginan untuk memajukan dirinya meskipun dia punya bakat untuk berekspresi gitu. Tapi di sisi lain dia tidak mengisi ilmunya di tubuhnya dengan ilmu pengetahuan. Nah itu saya kurang setuju gitu. Padahal kalau memang dia fokus di sana, punya interest atau passion di di adibusana itu, ya itu keren menurut saya sih gitu. Ya kan bisa keangkat tuh Citayamnya segala macam, bisa menjadi ajang pariwisata yang keren juga kalau ditata secara baik gitu. Tapi yang sekarang ramai itu kan bukan itunya menurut saya. Yang sekarang ramai itu di Indonesia itu kan kehebohannya itu bukan di wilayah itu gitu. Tapi yang kontroversinya ya. Hal-hal yang sifatnya kontroversial gitu. Ya itu yang menurut saya sih salah, dan memang ya itu yang saya bilang, datang dan perginya itu ya seperti itulah di konteks kebudayaan ya. Kalau kebudayaan kan memang seperti itu ya. Yeah. Apalagi budaya pop, yaitu datang dan perginya. Apa harapan Kang Ismet untuk pengembangan berkesenian di Indonesia, dan khusus pesan Kang Ismet mungkin untuk para pemirsa, ada orang yang mau jadi seniman tapi takut, mau sekolah seni tapi mungkin ragu ya. Harapan untuk dunia berkesenian dan pesan Kang Ismet untuk pemirsa yang mungkin hari ini saya sebenarnya punya bakat di ini tapi saya takut nanti nggak hidup, pesannya Kang Ismet. Iya,
Jadi ya untuk yang teman-teman yang punya interest ya, punya ketertarikan dalam dunia seni ya, seni apapun. Kalau saya bilang seni rupa ya. Seni ada seni musik, ada seni sastra misalnya, atau seni pertunjukan, seni tari. Ya bakat itu memang saya termasuk orang yang percaya bahwa semua orang dikasih bakat oleh Tuhan ya. Sejak kecil, itulah kenapa setiap anak kecil pasti bisa menggambar gitu. Nah bedanya adalah ada anak kecil yang diarahkan oleh orang tuanya untuk mempertajam bakatnya gitu ya, mengasah dan mempertebal hand skillness-nya gitu. Ada yang dibiarkan gitu. Nah kalau memang buat teman-teman yang merasa memiliki bakat seperti itu, saran saya sih yang pertama memang harus sekolah. Karena di sekolah itu Anda bukan hanya diajarkan untuk menciptakan karya, tapi bagaimana karya itu tercipta sebelumnya itu tahapan-tahapannya seperti apa gitu. Termasuk cara berpikir. Bagaimana cara berpikir seseorang itu ketika dia melihat satu konteks atau fenomena tertentu gitu. Nah itu. Yang kedua memang bukan cuma institusi sekolah yang berperan, tapi juga pemerintah menurut saya sih. Pemerintah dalam hal ini memang harus punya konsentrasi khusus ya terhadap perkembangan seni rupa di Indonesia. Yang saya tahu sih di Indonesia memang tidak memiliki museum negeri ya yang menampung karya dari zaman tradisi mungkin ya, di era modern Indonesia sampai era postmodern saat ini yang tertata rapi, sangat terlihat garis historiknya gitu. Nah itu belum ada. Yang ada Galeri Nasional dan itu menurut saya sih tidak begitu tidak begitu kredibel untuk menurut saya tentang sisi historiknya, karena galeri memang konsepnya berbeda dengan museum ya. Kalau museum kan memang edukasi dari sisi sejarah gitu. Nah itu penting menurut saya sebagai edukasi kepada masyarakat, si museum nasional itu ya, museum seni rupa nasional gitu. Jadi dan kurikulum sekolah juga itu harus dipadatkan gitu, sisi-sisi ekspresi itu, karena apalagi sekarang sistem merdeka belajar. Ya ekspresi itu menjadi modal utama menurut saya sih. Jadi ada sebagian orang yang memang tidak biasa belajar dengan cara duduk dan mendengarkan, lalu mengopi gitu ya. Ada juga yang memang cara belajarnya tuh unik gitu ya, dengan ekspresi gitu, dengan berekspresi. Nah itu harus ditekankan kurikulum. Bahkan saya dengar di sekolah menengah dan dasar itu tidak ada lagi itu mata pelajaran ya. Kalau di tingkat mata pelajaran menggambar atau melukis itu dihilangkan dan diganti dengan seni budaya kalau nggak salah gitu. Yang itu sifatnya kompleks. Seni dan budaya itu ya wah itu bisa ngomong apa aja gitu. Tapi kalau satu mata pelajaran melukis misalnya gitu, lalu yang ngajarnya memang pelukis atau guru yang memang punya background pendidikan melukis gitu. Nah itu akan terbentuk nanti pemahaman tentang seni rupa. Lalu nanti setelah masyarakat memiliki pemahaman yang sama gitu, nah, dunia seni rupa itu nanti kebentuk secara solid gitu. Nah itu jadi pertama orang-orang berbakat ini harus punya kemauan untuk sekolah. Kedua sekolahnya harus kuat, akademinya, kurikulum tentang seni rupa segala macam gitu. Ketiga pemerintah. Jadi pemerintah harus menyediakan ruang-ruang, entah itu kebebasan berekspresi di kampus gitu ya. Lalu dia menyediakan institusi seni berupa museum. Buat gitu yang memang menceritakan tentang sejarah perkembangan seni rupa kalau memang fokus ke sana gitu. Itu yang paling penting menurut saya sih. Teman-teman kita sudah mendengar ya apa yang menjadi harapan dari seorang seniman, Kang Ismet. Beliau dosen seni rupa murni di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Seniman yang juga seorang akademisi ya. Punya harapan besar supaya semua orang yang diberikan bakat seni oleh Tuhan itu dapat dikembangkan dan jangan takut. Seniman juga bisa hidup, seniman punya masa depan. Bahkan tadi beliau punya harapan supaya dengan sekolah dan kurikulum yang baik ya, ditunjang oleh kebijakan pemerintah, maka akan membuat iklim tumbuhnya para seniman. Rasanya kalau banyak seniman di Indonesia, negara ini akan semakin indah untuk kita nikmati ya. Nantikan perbincangan selanjutnya saya dengan Kang Ismet. Nanti kita akan bertemu lagi untuk membahas karya-karya
Kang Ismet ya. Salam integrity, Integrity, care, care, excellence. excellent.